Baiklah, di sini saya Wayan Putri Widiawati dengan NPM 2013-02-3035, Prodi Pendidikan Kimia 4A. Di sini saya akan memaparkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pertama pengertian campuran. Nah, campuran terdiri dari zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri atas satu jenis zat, dan campuran sendiri adalah gabungan dari dua jenis zat atau lebih. Kemudian ada pengertian campuran. Nah, campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Kemudian campuran heterogen tersusun atas zat terlarut dan pelarut yang masih dapat dibedakan komponennya, seperti air dan pasir, kopi dan air. Nah, itu masih zat pelarut, dan zat terlarutnya masih bisa dibedakan. Kemudian ada campuran homogen, tidak dapat dibedakan lagi antara zat terlarut dan zat pelarut. Campuran homogen ini merupakan juga yang disebut dengan larutan. Nah, di sini campuran homogen seperti contoh gula dan air. Zat pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Kemudian ada sifat-sifat larutan. Berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, di sini lampunya mati. Kemudian larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Nah, di sini terdapat lampunya menyala. Kemudian larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang dapat mengantarkan listrik dengan daya hantar yang lemah. Nah, di sini lampunya sedikit buram. Kemudian larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang dapat mengantarkan listrik dengan daya hantar listrik yang kuat. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini, nyala listriknya tinggi dan lampunya cerah. Kemudian selanjutnya ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, ini contohnya. Yang lemah tidak dapat menghidupkan lampu, dan yang kuat dapat menghidupkan lampu. Kemudian larutan elektrolit dan non-elektrolit di sini, yang elektrolit lemah lampu menyala padam, sedikit buram. Kemudian yang elektrolit kuat lampunya menyala dengan cerah. Kemudian, nah di sini larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit dalam air akan terionisasi sempurna sehingga derajat ionisasi A sama dengan 1. Nah, di sini derajat ionisasi sama dengan mol zat yang terionisasi per mol zat mula-mula. Kemudian, larutan elektrolit lemah dalam air terionisasi sebagian menghasilkan spesies-spesiesnya, yaitu kation, anion, dan sebagai molekul penyusunnya. Nah, di sini A lebih daripada 0 dan A kurang daripada 1, artinya derajat ionisasinya kurang dari 1. Nah, di sini larutan non elektrolit tidak dapat terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi sama dengan 0. Jadi larutan non-elektrolit itu tidak dapat mengantarkan listrik karena derajat ionisasinya itu 0. Kemudian, baiklah, sekian paparan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, terima kasih.